Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masna dengan nomor NIM 862071915004. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang program dan bimbingan untuk anak usia dini semester 3 Prodi PG PAUD dan dosen pengampu Ibu DRA Hajah Rizawati MSI. Sini saya akan menjelaskan beberapa pokok bahasan. Yang pertama, pengertian PAUD. Yang kedua, program PAUD. Yang ketiga, pengertian bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Yang keempat, fungsi bimbingan konseling untuk anak usia dini. Yang kelima, ruang lingkup bimbingan untuk anak usia dini. Yang keenam, jenis layanan bimbingan konseling untuk anak usia dini. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, ruang lingkup layanan bimbingan. Apa itu pengertian pendidikan anak usia dini? PAUD adalah suatu perwujudan layanan pendidikan sejak lahir sampai usia 6 tahun dengan cara pemberian rangsangan pendidikan sehingga mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang baik pada anak. Program pendidikan anak usia dini. Program PAUD sudah menjadi komitmen nasional dan internasional. Komitmen internasional untuk memperluas pelayanan PAUD tertuang dalam deklarasi Dakar dengan bertekad memberikan pelayanan untuk semua anak. Kepastian hukum pelaksanaan PAUD di Indonesia sudah sangat kuat dengan masuknya PAUD dalam sistem pendidikan dan menetapkan target 75% anak sudah mendapatkan pelayanan pendidikan dan perawatan anak usia dini. Program PAUD memiliki beberapa bentuk. Tipe bentuk tersebut memiliki khasan masing-masing. Secara rinci, bentuk-bentuk program PAUD dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan keluarga. Pertama yaitu pendidikan keluarga. Nah, untuk pendidikan keluarga ini dari umur 0 sampai 2 tahun. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak. Karena keluarga sebagai fondasi yang sangat penting untuk membangun struktur kepribadian anak yang selanjutnya. Yang kedua yaitu Taman Pengasuh Anak. Suatu lembaga kesejahteraan sosial yang memberikan pelayanan berupa perawatan, asuhan, dan pendidikan. Program ini sangat membantu para orang tua yang bekerja sehingga tidak sempat memberikan pendidikan kepada anak. Jadi yang orang tuanya bekerja bisa dititipkan di Taman Pengasuh Anak. Yang ketiga yaitu kelompok bermain. Selanjutnya kelompok bermain. Nah, untuk kelompok bermain ini diperuntukkan kepada anak sebelum masuk ke TK. Di kelompok bermain ini tidak memiliki kurikulum dan menampung usia anak 3-4 tahun. Yang keempat, taman kanak-kanak. Lalu ada taman kanak-kanak atau TK. Nah, merupakan jenjang pendidikan setelah kelompok bermain. Nah, TK ini biasanya menyiapkan anak untuk masuk ke sekolah dasar. Yang kelima, Bina Keluarga Balita atau BKB. Yang terakhir yaitu Bina Keluarga Balita atau BKB merupakan suatu kegiatan yang bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi orang tua mengenai bagaimana mendidik, mengasuh, dan memantau pertumbuhan dan perkembangan si anak. Artian bimbingan konseling. Menurut Crow and Crow, M. Surya 1988-45, bimbingan diartikan sebagai bantuan yang diberikan seseorang, baik pria maupun wanita, yang memiliki pribadi yang baik dan pendidikan yang memadai kepada seseorang individu dari setiap usia untuk menolongnya, mengembangkan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, membuat pilihan sendiri, dan memikul bebannya sendiri. Ditinjau dari sudut orang tua, kegiatan bimbingan dan konseling pada anak usia dini dilakukan untuk yang pertama yaitu membantu orang tua agar mengerti, memahami, dan menerima anak sebagai individu. Yang kedua, membantu orang tua dalam mengatasi gangguan emosi pada anak yang ada hubungannya dengan situasi keluarga di rumah. Fungsi bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Yang pertama, fungsi pemahaman.
Fungsi pemahaman yaitu usaha bimbingan yang dilakukan guru atau pendamping untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh tentang aspek-aspek sebagai berikut. Pertama, memahami diri anak didik terutama oleh orang tua dan guru. Kedua, hambatan atau masalah yang dihadapi anak. Yang ketiga, lingkungan anak yang mencakup keluarga dan tempat belajar anak. Keempat, lingkungan yang lebih luas di luar rumah dan di luar tempat belajar. Yang kelima, cara-cara penyesuaian dan pengembangan. Kedua, fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan yaitu usaha bimbingan yang menghasilkan tercegahnya anak dari berbagai masalah yang dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dalam proses perkembangan. Ketiga, fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan adalah usaha bimbingan yang menghasilkan terpecahnya berbagai masalah yang dialami oleh anak didik. Yang keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan yaitu usaha bimbingan yang menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif anak didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Selanjutnya, ruang lingkup bimbingan untuk anak usia dini. Yang pertama, bimbingan pribadi dan sosial, yaitu bimbingan ini dapat membantu anak dalam memecahkan masalah-masalah pribadi sosial. Yang kedua, bimbingan belajar, yaitu pengembangan kemampuan dasar dan pembentukan perilaku. Dan yang terakhir, bimbingan karir, yaitu bimbingan yang membantu anak dalam perencanaan, pengembangan, dan pemecahan masalah-masalah karir, seperti pemahaman terhadap jabatan dan tugas-tugas kerja, pemahaman kondisi dan kemampuan diri, pemahaman kondisi lingkungan, perencanaan dan pengembangan karir, penyesuaian kerja, dan pemecahan masalah-masalah karir yang dihadapi secara sederhana. Nah, untuk bimbingan karir ini cocok saat anak sudah mencapai masa dewasa. Jenis layanan bimbingan konseling di pendidikan anak usia dini. Yang pertama, layanan otetansi, yaitu layanan untuk membekali diri anak untuk memasuki suasana baru atau lingkungan baru. Anak akan mudah menyesuaikan diri terhadap pola kehidupan, kegiatan belajar, dan kegiatan lain yang mendukung keberhasilan mereka sebagai siswa. Yang kedua, layanan informasi, yaitu layanan yang bertujuan untuk membekali anak berbagai pengetahuan dan pemahaman yang berguna untuk mengenal diri sendiri anak selain untuk pemahaman dan pencegahan. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran, yaitu layanan untuk memperoleh penempatan dan penyaluran secara tepat sesuai dengan potensi, bakat, dan minat serta kondisi pribadi anak. Yang layanan pembelajaran, yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik memahami dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, keterampilan dan materi belajar yang baik sesuai dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya. Yang kelima, layanan bimbingan individual, yaitu layanan untuk mendapatkan layanan secara langsung secara tatap muka dengan guru pembimbing yang langsung berperan sebagai pembimbing dalam rangka pembahasan dan pemecahan masalah yang dihadapi anak. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok, yaitu layanan yang bertujuan untuk memungkinkan anak memperoleh kesempatan bagi pembahasan masalah yang dihadapi melalui dinamika kelompok yang dilakukan dengan suasana kelompok. Yang ketujuh, layanan konsultasi, yaitu layanan yang dilaksanakan guru terhadap orang tua dengan harapan orang tua memperoleh wawasan pemahaman dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani masalah yang dialami oleh anak. Dan yang terakhir, layanan mediasi, yaitu layanan bimbingan yang dilaksanakan oleh guru terhadap orang tua. Ruang lingkup layanan bimbingan. Teman-teman, untuk bimbingan pada anak usia dini terbagi atas 5 bentuk layanan, yaitu yang pertama, layanan pengumpulan data. Layanan pengumpulan data dimaksudkan untuk menjaring informasi-informasi yang diperlukan guru atau pendamping anak usia dini dalam memahami karakteristik, kemampuan, dan permasalahan yang mungkin dialami anak. Yang kedua, layanan informasi. Layanan informasi dimaksudkan untuk memberikan wawasan dan pemahaman
baik untuk anak maupun bagi orang tua. Dan yang ketiga, layanan konseling. Proses konseling pada anak usia dini berbeda dengan konseling yang dilakukan pada remaja atau dewasa. Layanan konseling ini dilakukan dengan mengikuti beberapa langkah yang diungkapkan dalam uraian terdahulu, yaitu melakukan pertama, identifikasi masalah, yang kedua diagnosis, yang tiga prognosis, yang keempat treatment, dan yang terakhir evaluasi tindak lanjut. Yang keempat, layanan penempatan. Layanan penempatan yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan anak memperoleh penempatan yang tepat sesuai dengan kondisi dan potensinya. Yang kelima, layanan evaluasi dan tindak lanjut merupakan layanan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penanganan yang telah dilakukan oleh guru dan pendamping. Terasa ya, kita sudah sampai di kesimpulan dalam materi program dan bimbingan untuk anak usia dini. Jadi kesimpulan materi ini adalah bimbingan konseling untuk anak usia dini ini sangat penting ya teman-teman, karena pada usia tersebut adalah masa golden age. Jadi otak manusia sangat baik sekali dalam mengingat segala hal baik maupun hal buruknya. Oleh karena itu, guru harus bersinergi bersama orang tua agar usia golden age anak tidak terlewati dengan sia-sia. Sedangkan program PAUD ini bertujuan agar semua anak usia dini memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya, sesuai dengan tahap perkembangan atau tingkat usia mereka. Sekian penjelasan mengenai materi program dan bimbingan untuk anak usia. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih.